Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan, taufik, hidayah, ma'unah untuk bisa beristiqamah melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sehat wal-afiyah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hal ini patut disyukuri karena ibadah itu bagian dari tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah ini diatur oleh Allah dengan ketentuan yang cukup ketat, di mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga niatnya dalam melaksanakannya pasti harus dominan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Di antaranya ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, dan yang lebih menonjol lagi yaitu ibadah haji dan umrah. Kemudian yang kedua, ada jenis ibadah yang ghairu mahdhah, di mana diberikan kelonggaran kepada seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang baik, yang mana ditentukan secara umum dan menyesuaikan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Misalkan ketika kita membaca satu hadis, may yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Namun Islam memiliki rambu-rambu bahwasannya dilarang seorang wanita menerima tamu seorang laki-laki yang bukan mahramnya tanpa adanya seorang suami atau mahramnya yang lain. Dan cara memuliakannya pun bervariasi. Bisa memberikan suguhan yang baik, bisa menyambutnya dengan baik, dan cara menyambutnya di daerah-daerah itu berbeda-beda. Sama dengan ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga sebagai bentuk rasa iman kita kepada Allah dan hari akhir,
di mana may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Cara memuliakan tetangga itu banyak sekali, bervariasi. Bahkan ketika kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita, tidak ada ketentuan harus memberikan gula misalnya. Anda khawatir nanti dikira ngasih gula ke tetangga biar suaminya cepat mati gara-gara punya diabetes. Oh, ini tonggo ini pengen aku cepat mati balik, ngincer bojoku kayak gula terus nih Pak. Tapi bebas nih, mau kasih apapun, kemudian mau menjaga ketertiban antara tetangga, itu bagian dari bentuk memuliakan kepada tetangga. Apalagi kalau di perumahan itu batasnya hanya tembok gitu. Kalau maku jam dinding di waktu jam 12 siang itu tidak bisa tidur sebelahnya. Kenapa? Karena temboknya bergetar, bunyinya pun masuk ke tetangga. Ikhwatal iman jemaah sekalian, di Ramadan ini kita sedang menjalankan ibadah yang mahdhah. Salah satunya ibadah yang menjadi rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Puasa ini ikhwatal iman dominan membuat kita lebih dekat dengan Allah, karena dalam kesehariannya, dalam waktu siang sepenuhnya kita sedang dalam mode beribadah, sehingga harus ada beda antara orang yang berpuasa dengan yang tidak puasa. Minimal itu bedanya lemes sama enggak, kata orang. Padahal tidak seperti itu. Urusan lemes atau tidak itu bisa jadi karena salah pilih menu sahur. Maka ibu-ibu jangan sampai salah pilih menu sahurnya. 5 hari dimasakin sayur yang pahit-pahit terus. Akhirnya bojone niku lemes, tekanan darahnya turun. Kemarin dikasih kates, besoknya singkong. Pokoknya sayurnya lemes-lemes terus. Pahit semuanya. Kata suaminya, hidup sudah pahit deh, awak masak no sing pahit-pahit tok ngene iki. Wis awane gara aku lemes ini. Harus divariasikan, nggih. Teman-teman sekalian, bagaimana kita melihat perbedaan pengaruh puasa pada diri seorang? Silakan dilihat dari sejauh mana hawa nafsunya itu bisa terkontrol. Karena Nabi SAW mengisyaratkan, mengibaratkan bahwasannya puasa itu wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang bisa melindungi seseorang dari berbuat hal-hal yang buruk. Dan dalam puasa kita mengenal dalam rukunnya yang ada 2, yaitu niat puasa yang kita hadirkan dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq di waktu subuh. Yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu hal yang sudah kita fahami dalam fikih, makan, minum, kemasukan sesuatu dari lubang yang biasa kita gunakan, baik itu lubang tempat kita buang air besar ataupun lubang-lubang yang lain selain mulut kita. Ada juga, tapi di sisi lain adalah muhbitat. Muhbitat beda dengan muftirat. Kalau muftirat, sesuatu yang membatalkan puasa seseorang secara hukum formal, hukum fikih, sehingga ketika dia langgar, maka dia wajib mengqadha pada hari lain selain Ramadan. Namun kalau muhbitat,
adalah perkara yang membatalkan pahala puasa orang tersebut, yang senada dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melaksanakan hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Dia tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Apa itu ikhwatal iman? Di antaranya adalah al-ghibah. Al-ghibah itu kerasan-rasan, kata orang Jawa nih. Kriteria ghibah itu seperti apa? Menyebutkan sesuatu aib atau kekurangan saudara kita di belakangnya. Karena kalau di depannya nggak berani kan, takut ditempelin. Gitu. Tapi di belakangnya bisa komen, bisa nyinyir. Misalkan tetangga punya mobil jelek dirasani. Kok iso ya? Betah numpak mobil kok. Wis didelok gak enak, munine gak enak, ampune gak enak. Padahal itu kalau kedengeran yang punya itu tersinggung. Ya elek-elek ngono, aku gak ngeredit, Mas. Cash itu. Daripada ambil tapi ngeredit. Yang bagus memang cash. Ya, bagus, apalagi baru bisa cash. Atau ikhwatal iman jemaah sekalian, sifat dari orang tersebut, misalkan walaupun sifat itu berkaitan dengan ciptaan bentuknya, pas jenengan cangkruan di depan rumah sama bojone, terus bojone sing wedok takok, Mas, lemun dia aku ambek iku. Ini hati-hati Pak. Ini pertanyaan kalau panjenengan menjawabnya salah bisa berabe katanya. Kalau tidak, kalau sampai berlanjut itu sampai nanti bisa rasa-rasa. Wis ditakoni, Mas lemun dia sampai iku. Iku lho sing lewat, lambe abang iku lho. Sopo iku, Dek? Iki tenggonnya pojokan. Wah, iku wong enggak? Iya lemu masuk. Berarti lemune kok enggak? Oh iya, nek sampean nak lemune lemu montok semok. Iki kalau bentuk belas iku. Niku pun rasan-rasan niku. Soale wong lemu diarani lemu gembrot niku lho tersinggung. Omane ditakoni, nek iku Mas, irangan dia mbak aku. Yo irangan awakmu deh. Oh, awak tambah belut. Jarene iki repot iki ditakoni jujur terus zaman dalil. Ya kulil haqqa walau kana murran. Saya katakan yang benar walaupun itu pahit. Tapi aja ngono awakmu ngenyek mau akhir gelut iki. Makanya hati-hati Pak, pertanyaan istri kadang menjebak. Teman-teman sekalian, itu ghibah. Kalau ada lagi yang lain, namimah. Makanya panjenengan kalau mau ngabuburit itu jangan cangkruan pinggir jalan. Makanya ada anak-anak tuh, mana cari malam, di mana? Sana pinggir jalan cangkruan. Lo tambah habis dosanya. Dosanya nambah, pahala puasanya bisa habis. Gitu. Mending ngabuburit di sini saja. Ya, baca-baca Quran, niat i'tikaf di masjid aman insyaallah. Yang kedua di antara an-namimah. An-namimah itu adalah bicaranya itu membuat orang lain panas, sehingga namimah itu disebut adu-adu. Yang disebut dengan adu domba niku namimah. Lah orang yang terbiasa namimah, walaupun dia berpuasa, puasanya itu pahalanya habis gara-gara sifat namimahnya itu. Mungkin omongannya dianggap biasa, tapi memanaskan suasana itu sama dengan namimah. Antar tetangga cekcok, seharusnya kan tetangga depannya ngikut mendiamkan atau
mendinginkan gitu. Wes kan gitu. Bukan ketika cekcok antar tangga, ono apa iki? Ono sok-sokan langsung sikat. Malah di panas-panasi. Ngono tok gak wani ngaplok kena suwen. Wah itu namanya namimah. Ibu-ibu nanti kalau sudah jadi mertua, ada punya mantu, bisa jadi anaknya ibu cekcok sama pasangannya, curhatnya ke ibu. Kalau ibu punya karakter namimah, ibu pasti akan mengarahkan, oh boleh bojomu ngono kok dirawat, jejeken mari. Nah, itu namimah itu. Hati-hati. Apalagi kalau anak kita terbiasa menyampaikan namimah itu, walaupun bercanda misalkan, itu perlu kita luruskan. Misalkan mau berangkat tarawih, mau digonceng, bilang ke anaknya, nak bilang sama ibu, cepetan ini, nanti telat nih bapak. Ini sudah mau qomat bentar lagi. Bilang wis gak usah dandan, wis ayu ngono. Bilang sama anaknya, bu cepet cari bapak, sampai lu gak usah dandan-dandan. Podo aja kok dandan apa gak cari bapak, podo eleke. Waduh, ya akhirnya niku digonceng wis mecucu ngene niku. Wis lah, apa Dik wis mecucu Dik. Oh, cari sampean aku podo ae elek kok gak. Oh, dandan gak dandan podo eleke jan. Cari sapa? Ya iku mau anakmu iku. Nah, ini guna namimah, perlu ditegur. Dudukkan anaknya, tidak boleh bilang seperti itu, takut terbiasa. Kadang ditambah-tambah ini gitu, Pak, omongan orang itu. Nah, itu bahaya itu. Ya. Kemudian sifat-sifat lain, sampai ketika dalam hadis yang disebutkan dalam hadis qudsi, ketika Nabi mengatakan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Maka fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yaskhab wala yaskhab. Kalau panjenengan sedang puasa di hari itu, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghardik, kata-kata yang identik dengan keburukan. Sampai kalau kita diajak gelut nih dulu, fa in sabahu ahadun, misalkan diumpat sama orang, dipisui sama orang, jangan pisui balik nih. Kalau dipisui balik, berarti karakter puasa dari panjenengan yang maknanya adalah al-imsak, menjaga dari hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa, itu sudah lepas. Maka dikatakan fa in sabahu ahadun au qatalahu, atau diajak gelut. Diajak gelut ini enggak harus tonggo, Pak. Pasangan dewe ngajak gelut kan bisa. Disuruh sahur malah ndak sahur-sahur. Sahur kan lho. Wis dimasak no gak dipangan-pangan. Nah, itu. Emosi ibu ya. Lah aku wis jam 2 pegel-pegel masak. Makanya kalau jenengan emosian ndak usah masak. Mending jam 2 bangun itu sama langsung pencet-pencet buka. GoFood tit. Mesti memang apa Mas? Tit bayar no. Wis teko. Enak jenengan enggak pusing-pusing, enggak emosian. Oh, pinter bojoku ngene iki sing gare bojone cepet lemes ngene. Soalnya tagihannya wong bengkak. Intinya kalau mau diajak gelut, diomelin, dimarah-marahin, itu kalau orang yang berpuasa benar itu, falyaqul inni shaim, katakan saya ini sedang puasa. Tapi enggak usah lah riak lah Pak bilang enggak gitu atau gimana. Ya kalau jenengan sungkan ke istrinya, bilang saja kepada dirinya sendiri, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang berpuasa. Maka itu akan meredakan emosi, nafsu, amarah. Karena sebenarnya katanya orang yang paling kuat laisa syadid bisur'ah walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kategori kuat itu bukan menang gulat berkali-kali.
Tapi orang yang paling kuat dalam perspektif Islam itu yang bisa mengendalikan nafsu amarahnya ketika dia sedang marah. Jadi kalau dalam Islam itu orang marah itu sampai ada ketentuannya. Kalau panjenengan marah, baik bapak atau ibu, dalam kondisi jenengan berdiri maka duduk. Kalau waktu marah dalam kondisi duduk, masa bisa ganti tiduran. Ibu-ibu coba pas ngomel langsung tiduran, Bu. Ngomel sambil tiduran lah, keturun jadinya. Apalagi tidurannya di kamar. Oh, wis tiduran sih, ngomel sih, kalau wancang, ngoroja Al-Quran ini. Maka silahkan berwudu. Berwudu panjenengan habis wudu, nek sik pengen ngomel salat. Nek salat tak bisa ngomel. Allahu Akbar. Apa ngomel? Duh, baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya lupa, enggak jadi marah. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ternyata menjaga puasa kita dari muhbitat itu sama-sama sulit dibandingkan juga menjaga dari muftirat. Kenapa? Karena zaman dulu itu Pak, zaman dulu puasanya orang itu ada, umat sebelum kita itu ada yang puasanya itu tidak bicara, puasa lisan. Karena lisan ini memang kal-kalbil aqur, seperti anjing yang ganas. Maka fasjulhu katanya, maka kerangkailah, kasih tali, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari sejauh mana dia bisa menjaga lisannya. Maka ikhwatul iman, ibadah puasa bagian dari kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kita ini bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Apalagi panjenengan di usia-usia di atas 40 ya. Jadi usahakan di usia 40 niku pun mulai sabar Bapak Ibu. Karena katanya usia 40 niku itu sudah mulai matangnya seseorang. Kalau dulu menggebu-gebu, gak gelem sahur anak disambleki kabeh. Bojone barang diseneni. Sahur. Loh, kok marah-marah ini? Ya sahur lah. Sampeyan sing ngomong masak iki ku mosok gak sahur. Lah kan jenengan yang penting masak lillahi taala. Tak gelem sahur, mendekati imsak makan sendiri aja, Bu. Itu yang bikin cepet gemuk, seneng wis karepmu Mas, sahur gak sahur sing penting wis tak masakno. Gak gelem mangan tak pangane kabeh wis. Niku itu bikin panjenengan bahagia, cepet gemuk itu. Nanti insyaallah begitu. Atau apapun ini perkara. Jadi kalau rumah tangga, kalau hanya urusan piring pecah, nggak usah malah banting piring ini. Pecah marah-marah banting, loh nambah situ niku. Ya. Mecahin piring lagi. Saya kalau pesan ke istri wis, kalau urusan piring pecah, nggak usah marah-marah. Toh sing tuku yo aku kok. Ya. Nggak usah marah-marah. Seharusnya yang paling berhak marah yang punya atau yang dia beli gitu, yang dia miliki. Gitu. Mungkin anaknya sedang bercanda kemudian mecahin piring, mecahin ini. Jangan justru fokus ke piringnya, fokus ke anaknya saja. Gitu. Maka kalau di usia 40 nih Pak, masih belum terkontrol emosinya. Kalau ngomong itu nadanya tinggi terus. Ya, tersinggung dikit udah, waduh, banting piring, banting gelas. Tapi kata orang yang memang sukanya mendinginkan, ndak apa nak bapak mau banting piring daripada banting awakmu, ya. Daripada banting ibu, mending banting piring itu. Ya. Ada orang marah itu kalau ndak banting piring itu nggak puas dia. Tapi itu harus disyukuri masih bisa banting piringnya sendiri kok. Kecuali piringnya tetangga, gitu. Baru gantian Mas. Ya. Itu ikhwatul iman Mas sekalian. Saya pikir puasa kita kalau bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam hal tersebut, itu berarti ibadah yang memiliki pengaruh positif terhadap kejiwaan dan nafsu seorang. Kalau kita sudah bisa berbeda antara puasa dan tidak, harapannya
setelah kita berpuasa itu, setelah Ramadan itu ada peningkatan. Oh, biasanya bojoku nek ngomel lagi setengah jam minimal. Mari puasa nih tadi 20 menit. Nah, itu. Oh, tahun depan mau puasa lagi jadi 15 menit. Terus udah tua usia 70, ngomelnya cuma 5 menit. Soalnya enggak kuat. Lah niku. Jadi jangan sampai nunggu itu katanya. Wis gak ngomelan bojo sampean. Oh, gak wis gak kuat. Ya, semua betul bolu. Ana tulung wis pegel. Jadi usahakan itu gak gitu ya Bu ya. Nilainya nih, suami itu ya istri saya kan soal habis puasa Ramadan itu. Masya Allah dia senyum dok. Dia apa-apa senyum. Dingin senyum mana dilus-lusin senyum dok dia. Niku. Oke, saya pikir itu karena waktunya sudah 20 menit. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi Ustaz mengatakan ibadah itu ada dua. Iya. Ibadah masker dan ibadah sunnah. Iya. Apa oleh masker itu termasuk eliminasi? Dan pertanyaan saya, Iya. kalau itu dilakukan dengan orang yang selain Islam, Iya. apakah apa? Iya. Iya Pak. Jadi hablum minan nas banyak memang bagian dari ghairu mahdhah. Contohnya kalau panjenengan berbuat baik kepada non muslim apa contohnya Pak? Contohnya banyak. Ya. Baik. Kalau hubungannya dengan non muslim, yang penting panjenengan berhubungan baiknya tidak sampai sebatas pada persahabatan. Karena persahabatan itu bisa saling membocorkan rahasia. Teman curhat apalagi Bu. Kenapa kok ada batasan sampai dalam urusan aurat? Jadi kalau panjenengan perempuan sama perempuan, muslimah dengan non muslimah, auratnya itu sama antara muslimah dengan lelaki ajnabi, lelaki yang muslim gitu. Kenapa kok harus menjaga seperti itu? Misalkan ngekos bareng, ya nggak boleh buka-buka aurat. Kalau sama muslimah kan antara pusar dan lutut kalau sama perempuan. Karena khawatir mereka tidak tahu bahwasannya itu adalah aurat. Lalu dengan foto-foto di-share di media sosial kan itu berabe. Maka ikhwatul iman, membantu dari sisi kemanusiaan itu adalah bagian dari ibadah ghairu mahdhah selama itu wajar. Contoh, kenapa ada perintah misalkan panjenengan menemukan mayat seorang walaupun mayat itu non muslim ya. Ketika tidak ada lagi yang ngurus mayat itu, maka kewajiban orang yang ada di situlah walaupun beda agama untuk diurus begitu. Makanya kalau pernah ada rame-rame seorang yang dianggap sebagai ulama, orang tokoh, bahkan dia tokoh nasional gitu, dipermasalahkan ketika mencium tokoh agama lain. Lah apa kok diambungi ngono? Lah kalau non muslim itu penyembah selain Allah. Nah, maka kalau dia mengatakan lo ini dalam rangka kemanusiaan, bagaimanapun manusia itu punya harga diri di hadapan Allah. Laqad karramna bani Adam. Walaupun dia kafir sekalipun, itu ciptaan Allah sama dengan ciptaan yang Allah yang lain. Maka kita pun menghargai sebagai bentuk dia manusia ciptaan Allah, itu bagian dari bentuk iman kita kepada Allah. Ya, makanya kita kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Barang siapa orang yang menyakiti orang kafir yang dilindungi oleh negara, itu sama dengan menyakitiku. Itu di Madinah itu Pak. Jadi panjenengan bermuamalah, termasuk tadi tetangga. Tetangga kan bisa jadi panjenengan non muslim. Saya punya tetangga non muslim. Ya kadang saya ngasih sesuatu, kadang saya sapa. Tapi ya ada caranya. Misalkan kalau non muslim panjenengan tidak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa. Pagi om, ya gitu. Maksimal itu, kalaupun jenengan diuluk salam, assalamualaikum,
Jawabnya itu loh cuma waalaikum, gitu kata Nabi. Jadi ada semuanya itu bermuamalah dengan mereka itu kalau kita ikuti syariat itu maka itu juga bagian dari ibadah insyaallah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi kan sudah menerangkan tentang puasa ya. Nggih. Nah, yang saya tanyakan ada nggak dalilnya? Nggih. Itu yang pertama, ciri-ciri puasa kita itu diterima. Yang kedua, ada nggak dalilnya ciri-ciri kita akan mendapatkan Lailatul Qadar? Nggih. Kalau yang pertama, hadis itu sendiri sudah menjadi dalil. Jadi ketika hadis qudsi yang dikatakan tadi, asyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhut. Jadi kalau kita itu kaitkan dengan hadis yang lain ya, bahwasannya orang yang meninggalkan perkara-perkara tadi yang diharamkan oleh Allah berkaitan dengan cara bicaranya, cara mengelola amarahnya, itu sudah menjadi ciri khas dari orang yang puasanya itu berkualitas. Dan hadis qudsi itu sendiri justru menjadi dalil bagi orang yang demikian. Tadi cara mengukur, oh posoe ini ada pengaruh kepada kejiwaan dan ketakwaan. Itu ya dari situ. Iki sadurunge ke poso ya misuan, latah. Pas poso kok wancet kesandung sik misu-misu. Itu kaget niku sing keluar itu bukan zikir tapi latah nih. Yang jelek-jeleknya. Berarti puasanya belum bisa mempengaruhi kepada kualitas keimanannya gitu. Salah satunya misalkan muraqabah, sifat sabar. Ya, enggak usah jauh-jauh ke muraqabah. Kalau muraqabah itu kan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita kaitkan dengan soal Imran, misalkan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Katakan, baik engkau sembunyikan atau engkau tampakkan, apa yang dilakukan olehmu adalah diperhatikan oleh Allah. Allah tahu. Bahkan Allah mengutus malaikat yang senantiasa mencatat, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, yang terus mencatat. Lah puasa itu puncaknya diantaranya menghadirkan muraqabah. Saya ini sedang puasa, saya sedang ibadah kepada Allah. Termasuk asyam itu adalah belajar kesabaran. Karena sabar kita menjalankan perintah puasa ini, apalagi dengan lupa ndak sahur, kan tambah soro nih puasa. Tapi tetap puasa, sabar meninggalkan perkara-perkara yang biasanya boleh di siang hari. Pagi-pagi biasa ngopi, sore biasa ngopi, siang-siang biasanya itu ngafe misalkan. Ya. Akhirnya tidak bisa. Nah, apalagi yang ahli hisab, tambah berat nih Bu. Iki gak ngebol kira 12 jam. Berat nih Bu. Ya. Itu kok dia sabar, berarti dia itu melatih, dan dampaknya itu tidak hanya pada hukum formal, tapi pada hukum yang batin juga terlihat gitu perbedaannya. Insyaallah begitu. Banyak semua yang dalil yang ada dalam Quran dan hadis yang menunjukkan terkait fadilahnya orang puasa dan perubahan yang terjadi pada orang puasa itu menunjukkan dalil itu sendiri. Kalau dalam urusan Lailatul Qadar itu misteri memang Bapak Ibu. Jadi panjenengan berdapat Lailatul Qadar atau tidak itu sebenarnya misterinya Allah. Kenapa? Karena memang dirahasiakan itu. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Qadar, di situ kan kita akan dapat itu. Di antaranya misteri itu tidak ada yang tahu, hanya saja diberikan apa? Diberikan isyarat saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi isyarat itu tidak terlalu penting kita membahas ini dalam artian aku mau pergi oleh Lailatul Qadar. Apa buktinya? Aku mimpi kejatuhan bulan. Untung si urip awakmu ya. Bulan temenan, iku Lailatul Qadar ujarane. Jadi kesimpulannya begini. Sebenarnya Lailatul Qadar itu pasti terjadi untuk kita. Kenapa? Karena dia ada di bulan Ramadan. Kalau panjenengan bulan Ramadan itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian ketika Ramadan itu panjenengan puasa, ketika Ramadan itu panjenengan tetap menjadi orang yang baik, itu otomatis sebenarnya sudah dapat. Jadi tidak usah panjenengan terlalu heboh kemudian mengkhususkan waktu, iki Lailatul Qadar, udah, jangan nanti salah niat panjenengan. Terlalu berorientasi kepada Lailatul Qadarnya, lalu lupa bahwasanya tujuan Lailatul Qadar itu diberikan agar kita ini menjadi mawas diri dalam sebulan itu. Sama dengan ketika ada dalam ayat itu, hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Katanya jagalah salat wusta dan juga salat-salat yang lain. Akhirnya beda pendapat ulama. Salatul wusta itu yang mana? Salatul wusta itu yang tengah-tengah. Subuh berarti karena maghrib gandeng sama isya, asar gandeng sama duhur. Berarti subuh itu. Ada lagi salatul wusta itu duhur. Salatul wusta itu asar. Nah, pesannya itu seharusnya kita harus pahami. Karena beda pendapat wis kabeh hati-hati dianggap ae usta kabeh wis. Jangan-jangan yang benar yang ini, jangan-jangan yang benar yang ini gitu. Akhirnya kita kuasai 5 sholat itu dengan baik kita jaga, maka kita pasti dapat dalil dari sholatul wusta dengan perbedaan pendapat yang banyak. Sama dengan Lailatul Qadar. Maka panjenengan fokus saja kepada ibadah puasa, apa asarnya? Ibadah sholat. Sholat itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita dari kejelekan, kemungkaran. Berarti kalau sholat tapi kelakuan ini tambah gak beres. Tapi biasanya orang kalau sholat istiqomah itu dan sholatnya sesuai dengan ilmu, insya Allah semakin tua semakin baik. Begitu insya Allah. Jadi kita fokus kepada ciri-cirinya orang itu semuanya. Kalau panjenengan haji mabrur, umroh mabrur, sholatnya bagus, ciri-cirinya terus. Orang itu selalu tambah baik. Makanya orang itu sampai pada puncaknya husnul khotimah. Gitu. Amin Allahumma amin. Ada lagi? Ibu, Anda? Monggo. Cukup ya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bersama di pagi hari ini berbarengan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kemudahan taufik hidayah maunah untuk bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga bermanfaat khususnya yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.